teman-teman San Agustin, juga orang tua, umat sekalian, teman-teman yang akan menonton video ini dari kanal San Agustin. Selamat datang di bincang-bincang bersama Rektor Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, Romo Yohanes Robini Marianto, OP. Nah, kali ini bincang-bincang kita saya rasa sangat spesial karena San Agustin semenjak berdirinya 2022, atau kalau kita bicara dari STKIP Pawan Netalino 2018, itu belum pernah Romo Rektor mengucapkan atau memberikan renungan Natal dengan cara seperti ini. Beberapa kali renungan Natal itu diberikan lewat video singkat, juga dalam biasanya pertemuan dengan dosen tendik ketika menjelang liburan itu diberikan. Nah, kali ini Romo Robini memberikannya dengan cara yang menurut saya sangat unik, yaitu dalam bentuk bincang-bincang untuk belajar sama-sama tentang sederhananya apa itu Natal dan apa arti Natal untuk kita. Maka Romo, saya kira kita langsung mulai dengan belajar sama-sama. Saya nggak tahu ini disebut dengan belajar atau bincang-bincang, tapi nanti teman-teman sendiri yang akan menilai. Tapi mari kita melihat sama-sama tentang satu pertanyaan sederhana di awal. Ketika semua orang sedang pulang kampung dan merayakan Natal bersama keluarga, Natal itu sebenarnya apa, Bu? Pertama-tama, terima kasih dan selamat bertemu. Saya sebagai rektor memang berpikir lebih baik kita bicara secara mendalam mengenai arti Natal, karena kalau tidak, Natal menjadi rutinitas setiap tahun, kan? Tapi kita nggak tahu arti Natal. Natal itu sebenarnya simbolnya adalah pemberian hadiah. Kado-kado atau Ya, apa biasanya? gift. Tapi ini bukan soal gift. Ada yang lebih dalam daripada gift atau hadiah, yaitu pemberian diri seorang manusia, atau tepatnya pemberian diri Allah kepada manusia, yaitu dengan penjelmaan Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia. Jadi sebenarnya mengapa kita dalam Natal itu saling memberikan hadiah, memberikan gift atau exchange gift atau apa? Karena Natal sendiri adalah pemberian hadiah. Hadiah dari Tuhan untuk manusia, yaitu Allah menjadi manusia, dan simbolnya adalah seorang bayi lemah yang kita percaya sebagai Tuhan. Yaitu yang kita terima sebagai hadiah, misteri iman itu sendiri, ngerti ya? Jadi hadiah yang terbesar yang diberikan Tuhan pada manusia adalah misteri iman, yaitu dirinya sendiri, yang meliputi bahwa dia berkenan menjadi manusia dalam wujud seorang bayi yang lemah dan penebusan. Nah, ini hadiahnya itu. Oke, saya tertarik dengan satu kalimat yang Romo bilang tadi tentang peristiwa iman ini sebagai sebuah misteri. Saya nggak mau membiarkan misteri ini sebagai misteri titik dan orang tidak menyelaminya. Saya mau kita menyelami misteri ini, paling tidak kita nggak akan mampu memahami misteri sebesar ini, Mo, ya. Tapi paling tidak bagaimana mendekatinya. Pertanyaan saya sederhana, Mo, karena background saya dari filsafat, ya. Allah itu kan dia lebih dari sekedar maha agung, maha besar. Ini Allah yang seagung sebesar itu. Kenapa memilihnya itu ketika dia memberikan dirinya itu jadi manusiamu, bukan menjadi hal lainnya yang kita nggak tahu apa, ya? Dia maha kuasa, dia bebas untuk jadi apapun nih. Kenapa menjadi manusia? Pertama, saya mau klarifikasi arti misteri. Oke. Misteri itu bukan misterius. Misterius itu artinya teka-teki. Oke. Dan nggak bisa dijawab dan hilang begitu aja. Oke. Kalau bahasa Inggris, vanishing in the air, hilang di udara. Misteri yang dimaksudkan itu dalam bahasa Yunani itu mysterion. Mysterion artinya karya Allah dalam penebusan dan penyelamatan dalam diri Yesus Kristus. Mysterion. Dan itu artinya apa? Rencana keselamatan Allah semakin dimengerti, semakin dalam. Karena ada sesuatu yang kita nggak bisa jawab. Ya kan? Oke. Tapi dia selalu terbuka untuk dikejar, dimengerti manusia gitu, Mo, ya? Itulah tugas teologi. Fides quorum intellectum, ya kan? Nah, pertanyaan kamu sebenarnya sederhana. Kenapa Allah menjadi manusia, mengambil yang lain? Ya kan? Ini sebenarnya teologi iman, ya, dalam kitab suci mencoba untuk menjawab pada kita, ya kan? Kalau ditanya mengenai Allah, mengapa harus jadi manusia, mengapa tidak yang lain? Ya, pertanyaannya itu benar dan tidak benar. Benarnya adalah, ya, Allah bebas. Dan dia maha kuasa. Kenapa harus menjadi manusia? Ya kan?
Nah, tapi kalau kita lihat dalam kitab suci, Allah yang menampakkan diri dalam wujud manusia itu tidak suatu hal yang luar biasa. Kenapa, Mu? Karena kita lihat misalnya dalam peristiwa Abraham, yaitu Kejadian 18, 1-15. Allah menampakkan dalam 3 orang yang datang pada Abraham kan? Iya, betul. Orang bilang malaikat, tapi dalam kitab suci nggak dikatakan malaikat loh ya. Iya. Disebut orang kan itu ya? Disebut Tuhan menampakkan diri dalam 3 orang datang. Iya. Dia nggak bilang malaikat. Oke. Makanya seorang yang seperti saya catat di sini, Andrei Rublev, seorang seniman dan seorang ikonis yang gambar suci, ikonografi, dia melukiskan simbol Ratu Tunggal itu 3 orang menuju Abraham dengan baju yang beda-beda warnanya. Itu gambaran Ratu Tunggal. Ya, Andrei Rublev mengatakan begitu. Tapi yang demikian itu bukan permanen, ngerti nggak? Hanya wujud saja. Tapi yang kita bicarakan dalam inkarnasi itu Allah menjadi manusia dalam sejarah bersama dengan kita. Ya, dia menjadi bagian dari kita. Dia menjadi, bahkan kitab Ibrani mengatakan saudara kita, our brother Jesus. Coba bahasanya, bro, ngerti nggak? Coba bahasa kita. Nah, ini yang sebenarnya unik, menjadi manusia utuh dan dia masuk dalam sejarah. Kalau lihat situasi pada zaman waktu itu, Allah atau dewa menjadi manusia dan wujud manusia itu biasa. Zeus itu selalu menampakkan diri. Itu sebenarnya yang saya mau tanya tadi, Imo. Kalau misalnya yang 3 orang tadi ini adalah, Romo bilang sebenarnya Allah dalam menjelma jadi manusia itu biasa dalam sejarah itu. Lalu apa yang spesial dari inkarnasi ini kalau ternyata sebelumnya sudah pernah dilakukan? Spesialnya dia benar-benar menjadi manusia dalam sejarah, bukannya menampakkan pergi gitu aja, hilang, ya kan? Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak mengerti bahwa ini sesuatu yang baru. Allah ikut dalam manusia. Menjadi sebagian sejarah, ya. Jadi history, sejarah menjadi his story, sejarah dia, ya. Jadi sejarah kronologikal menjadi sejarah kairos, keselamatan. Nah, itu yang khas, dan dia benar menjadi manusia. Itu kan perdebatan waktu konsili Nisea yang kita peringati 1700 tahun yang lalu tahun ini. Konsili Nisea itu dimulai 325. Kemarin Paus Leo ke-14 ke Turki. Itu memperingati 1700 tahun Konsili Nisea mengenai siapakah Tuhan Yesus yang mengatakan dia Tuhan. Dan persoalan apakah dia sungguh manusia, enggak. Itu diselesaikan dalam Konsili Efesus tahun 431. Ya kan? Jadi ini uniknya adalah bahwa dia benar-benar menjadi satu bagian dari kita. Ya, dan tidak hanya dari permanensi menjadi daging selamanya. Nah, makanya pertanyaan orang, apakah di surga Yesus tetap manusia? Ya, dia sekaligus manusia dan Allah, tidak pernah berubah. Satu pribadi, 2 kodrat. Kemanusiaan Yesus tidak pernah hilang di surga. Maka saya selalu bertanya pada murid-murid saya, bisakah manusia masuk surga? Jawabannya tidak bisa. Ntar loh, ini orang bisa bingung nih. Mengapa tidak bisa? Nanti saya akan jawab kenapa bisa. Oh ya. Kenapa manusia nggak bisa masuk surga? Karena surga tempat Allah, manusia itu ciptaan, tidak mungkin tinggal bersama dengan Allah yang pencipta. Wow. Ya kan? Kalau kamu lihat Kejadian, Taman Eden itu bukan surga. Tuhan tidak Taman Eden. Dia hanya berkunjung, ya. Artinya apa? Jurang metafisika, ontologi, pencipta dan ciptaan tak terjembatani. Maka manusia tidak mungkin masuk surga. Nah, pertanyaannya, kenapa manusia bisa masuk surga? Karena sudah ada manusia yang lebih dahulu ke surga. I see sekarang. Yaitu Yesus. Iya, ngerti sekarang. Maka kenaikan Yesus ke surga dengan menjadi manusia, dia membuka pintu surga sehingga manusia bisa ke surga. Kenapa? Karena sudah ada manusia di surga. Ngerti nggak? Saya tuh ini takutnya melebar, ya, tapi ya bolehlah Romo mungkin jawab satu pertanyaan ini ya. Ketika Romo bilang bahwa Tuhan Yesus itu menjembatani manusia yang sehingga bisa bersama-sama dengan Allah di surga. Pertanyaan saya, sebelum Yesus bagaimana, Mu? Sebelum Yesus, kita punya kata tempat penantian kan? Oke. Bahasa kan tempat penantian.
Seperti apa? Teologi sulit melukiskannya. Yang jelas teologi mengatakan bahwa sejarah manusia sebelum Yesus tidak pernah seperti setelah Yesus. Itu aja jawabannya. Seperti apa? Nggak ada yang bisa menjelaskannya. Maka kata yang tepat adalah penantian. Kalau bahasa kitab suci, Perjanjian Lama ngomong Sheol, dunia orang mati. Dunia orang mati. Iya, dunia orang mati. Ya, tetapi ketika Yesus ada, kita nggak di dunia orang mati lagi. Pintu surga terbuka ini. Pintu surga terbuka, kenapa? Karena sudah ada orang di surga. Maka orang selalu berpikir kemanusiaan Yesus hilang ketika di surga. Salah. Justru dia Yesus menjembatani. menjadi pengantara unggul karena kemanusiaannya. Artinya, Sekarang doa apa namanya tentang Yesus sebagai pengantara itu kemudian menjadi clear di kepala saya itu. ya karena dia pernah naik ke surga, kemanusiaan dibawa ke surga. Jadi sebenarnya peristiwa Paskah dan peristiwa kenaikan Tuhan bukan perayaan Yesus saja, perayaan manusia. Bahwa ada manusia yang semulia itu sebenarnya. Ngerti nggak? Well, itu kita bicara Paskah. Sorry, tapi saya penasaran karena tadi ke-trigger di situ, Mo. Sekarang balik, Mo. Apa ya ketika Allah yang Maha Kuasa itu kemudian memutuskan untuk menjelma menjadi manusia, apa yang spesial dari manusia, Mo, sehingga Allah memilih menjelma pada saat Natal itu menjadi manusia? Apa yang spesial dari manusia? Pertama, kalau kamu lihat kitab suci, manusia diciptakan secitra dengan Allah. Pertanyaannya, apa maksudnya? Kitab suci Perjanjian Baru lebih jelas. Dalam Kolose dikatakan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan Dia adalah gambaran Allah yang tak kelihatan dan gambaran manusia seperti Dia. Jadi manusia diciptakan sesuai dengan citra Yesus. Itu yang dikatakan oleh Cornelius Express. Who is man? Kalau kamu ingin tahu siapa manusia, lihatlah Yesus. Karena Yesus adalah ikon atau kepenuhan kemanusiaan dan citra manusia. Jadi Allah menciptakan manusia sesuai dengan citra Yesus. Makanya manusia dalam kitab Ibrani dikatakan lebih dicintai daripada malaikat. Iya, itu. Ngerti nggak? Iya. Bukan kepada malaikat dia mengatakan anakku engkau, tapi kepada anak-anak Abraham. Dalam kitab Ibrani. Ngerti nggak? Yaitu Ibrani 2, 5-18 kamu bisa lihat. Bahwa Allah lebih mencintai manusia daripada malaikat. Maka itu yang kemudian menjadi dalam peristiwa keselamatan tuh menjadi sangat urgent. Allah itu menjadi manusia dan jadi saudara untuk manusia gitu. Iya, dan sebenarnya yang lebih penting lagi adalah bahwa dia menjadi penebusan buat manusia. Dia itu membuka pintu surga. Menarik. Jadi kalau kamu lihat ya, penebusan itu bukan hanya menghapuskan dosa lah ya. Memang kalau saya bicara mengenai penghapusan dosa, kita dihapuskan dosa oleh darahnya. Tapi yang lebih mulia adalah manusia menjadi Allah. Karena di surga, ulangi manusia. Manusia menjadi Allah, diilahikan. Oh, oke. Ya, kalau bahasa Bapak Gereja itu adalah Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi Allah. Karena sekarang manusia bisa tinggal di surga seperti Allah tinggal di surga. Itulah teosis kalau bahasa para Bapak Gereja. Menjadi ilahi. Kedagingan kita itu menjadi berubah. Menarik. Ketika apa Mo ya? Maksudnya ketika kita bicara tentang Allah menjadi manusia dan Romo bicara tentang penebusan, berarti kita nggak sebenarnya kayak kisah Natal Allah menjadi manusia tuh pada akhirnya nggak bisa kita pisahkan dalam apa ya kayak satu fase kehidupan manusia. Oke, Yesus tentang Natal, Yesus tentang Paskah, tapi sebenarnya satu rangkaian perjalanan keselamatan kan. Romo pengen Ya bilang memang itu, benar. Kan? Ya itu kan sebenarnya suatu, kalau bahasanya Hans von Balthasar, teolog besar di Swiss, itu teodrama. Drama Tuhan, theodrama. Dramanya Tuhan. Nah, kalau tadi Romo bilang bahwa salah satu alasan kenapa Allah menjadi manusia itu, Allah memilih manusia sebagai penyelamannya itu,
karena manusia sebagai citra Allah, apa ya maksud gini, apakah secitra dengan Allah itu menunjukkan seberapa besar kemudian karena ini nanti saya takutnya orang salah memahami ya. Apakah kemudian hanya manusia nih dalam sejarah keselamatan yang menjadi fokus penebusan itu atau sebenarnya sekarang kan orang banyak bicara tentang lingkungan, tentang ciptaan lainnya gitu. Ya sebenarnya bukan hanya manusia, tapi manusia khusus. Karena citra Allah. Oke. Ngerti ya? Oke. Jadi bukan berarti manusia saja pusatnya. Malaikat juga pusat penebusan. Nah, pertanyaannya kenapa malaikat nggak dicintai Allah lebih banyak? Kan pertanyaannya nggak gitu. Iya. Saya kasih tahu ya. Ya kenapa manusia ya, bener Mo ya? Karena malaikat itu diciptakan Tuhan supaya menyerupai kodrat Allah yang murni roh. Resemblance of the nature of God. Without flesh Mo ya? Without flesh. Tapi bukan yang dikehendaki Allah seperti keutuhan ciptaan. Karena Allah itu adalah sekaligus segalanya ada pada Dia, termasuk materi. Ngerti nggak? Meskipun Allah tidak punya materi, pure rohani. Nah, untuk menunjukkan Dia pure rohani, Dia menciptakan yang seperti Dia, resemblance ya, seperti bukan sama dengan itu malaikat. Tapi itu berarti apa? Bukan segala-galanya, karena kekayaan Allah tidak yang semata rohani. Itu sebenarnya di situ kata Bapak Gereja. Oke. Sebelum ke pertanyaan berikutnya Mo, ini pertanyaan terakhir di bagian ini nih. Kita bicara bahwa Allah menjadi manusia untuk dalam sejarah penebusan tadi kita bicarakan, dan ketika kita bicara penebusan berarti bahwa manusia melakukan sesuatu yang keliru sehingga dia harus ditebus dan diselamatkan. Pertanyaan saya terakhir tentang bagaimana Allah manusia menjadi spesial dan Allah mencintai manusia. Pertanyaan saya gini Mo, kenapa sekali lagi, kenapa penting bagi Allah untuk menyelamatkan manusia padahal manusia ini kan buat dosa, buat salah. Kenapa nggak dengan kemahakuasaannya ini ciptaan gagal loh ini, produk gagal nih. Ini bahasa saya ya, bahasa yang sangat populer nih. Ini produk gagal, kenapa harus dipertahankan? Kenapa harus diselamatkan? Kenapa tidak bersama-sama dengan malaikat saja produk yang sempurna? Karena Allah mencintai apa yang diciptakannya, tidak pernah membenci apa yang diciptakan Dia. Seperti kata kitab Kejadian, Dia melihat semuanya baik. Jadi yang mengatakan ciptaan baik bukan manusia loh ya. Allah yang mengatakan semua yang diciptakannya baik loh ya. Maka yang baik yang menjadi tidak baik itu akan diselamatkan Dia karena Dia itu ciptaannya Dia, cinta kasihnya Dia. Nah, misterinya di situ. Misterinya bukan misterius ya. Mengapa Dia masih mau? Dengan produk gagal ini, produk gagal saya ini, ya. Memang produk gagal. Kenapa Dia mau? Ya kan? Tidak ada alasan bagi Tuhan. Maka Konsili Trente mengatakan adalah wajar Tuhan menghukum manusia setelah jatuh dalam dosa. It is right and just. Tetapi Tuhan dalam cinta kasihnya mau menebus manusia. Itu menjadi privilege. Ngerti ya? Well, oke Mo. Kita masuk ke cerita Natal. Cerita Natal ini kan cerita tentang Allah menjadi manusia dan memang lahir seperti kita, lahir dari bayi segala macam. Kenapa bayi Mo? Kenapa tidak langsung menjadi orang yang super power, bisa menyelamatkan banyak orang? Kenapa tidak langsung jadi raja politik yang punya kekuasaan besar? Kenapa harus jadi bayi? Dan nah ini saya nggak tahu nih, kita kan ngomong-ngomong kemarin tentang peristiwa kandang Mo ya. Saya nggak tahu Romo akan ceritakan di sini apa enggak ya. Kenapa kandang?